Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Api sejati berubah menjadi api menari di tangan Ye Chen, saat Ye Chen memanggil pikirannya, mengambil napas dalam-dalam. Api sejati emas, seru tetua Sufu terkejut. Tetua Sufu mengambil buku kuno dan membukanya untuk dibaca. Ye Chen melihat sekilas padanya merekam warna dan bentuk dari berbagai api sejati. Tidak ada dalam catatan api sejati yang kau miliki. Sufu memeriksa buku dan melihat api sejati Ye Chen, berbisik, ini pertama kalinya aku melihat api emas sejati. Buku tentang api sejati tidak mencatatnya. Buku ini tidak dapat mencakup semua api yang ditimbulkan antara langit dan bumi. Tapi api emasmu terlihat luar biasa. Tetua Sufu melihat api ke atas dan ke bawah dan bergumam untuk waktu yang lama. Dia mengulurkan tangannya dan meraih api untuk melihatnya dengan lebih jelas. Namun, pemandangan aneh terjadi. Dengan spiritualisme, api sejati melawan secara brutal dan terbakar dengan gila begitu dipegang oleh Sufu. Aduh! Tetua Sufu melonggarkan cengkeramannya dengan kesakitan dan telapak tangannya terbakar hitam. Api sejati memantul kembali ke tubuh Ye Chen seperti cahaya keemasan, yang mengejutkan Xiong-er. Apimu memiliki kecerdasan spiritual. Sufu mengabaikan rasa sakit dengan takjub. Panatua, bukankah api yang dibiarkan antara langit dan bumi semuanya memiliki kecerdasan spiritual? Bingung, Xiong-er bertanya. Siapa yang memberitahumu? Sufu melirik Xiong-er, dan membelai kumisnya, menjelaskan, semua api memiliki spiritualisme. Tetapi kecerdasan spiritual berbeda dari spiritualisme dan berperingkat tinggi. Jadi, benar, api sejati Ye Chen berada di tingkatan tinggi. Xiong-er menggosok kepala. Panatua, bagaimana mengklasifikasikan peringkat mereka? Tanya Ye Chen. Ye Chen tahu tentang itu ketika dia membersihkan mantra sihir untuk tetua di Sekte Tianxuan di Pasar Gelap. Tetapi si tetua yang Ye Chen sembuhkan tidak menceritakan detailnya. Sulit untuk mengatakan. Sufu mengelus kumisnya, beberapa peringkat oleh spiritualisme, beberapa oleh kekuatan api dan bahkan yang lain pada saat penampilan mereka. Saya masih tidak tahu bagaimana cara menentukan peringkat mereka berdasarkan pengalaman saya. Sayang, Sufu menghela nafas, saya bermaksud meminjam api sejatimu, mengintegrasikannya dengan tubuhku dan mengembalikannya kepadamu setelah aku mati. Sekarang, metode ini tidak berfungsi. Kenapa? Baik Ye Chen dan Xiong-er bertanya. Api sejatimu terlahir dengan kecerdasan spiritual dan dikuasai olehmu. Jika aku memaksanya untuk berintegrasi dengan tubuhku, aku akan dikonsumsi olehnya sampai mati. Api sejati itu telah memilihmu, siapapun tidak bisa mengubahnya. Ye Chen lega. Tanpa ragu, Sufu menyerahkan api sejati Ye Chen. Tapi aku ingin hadiahmu atas penyelamatan yang aku perbuat. Sufu terbatuk. Sebagai perintah Penatua Sekte, bantu aku untuk membuat pil. Perbaiki, pil. Terkejut, Ye Chen tertawa malu, Panatua, saya bisa menyuling cairan roh, tetapi tidak tahu apa-apa tentang penyempurnaan pil. Aku bisa mengajarimu. Pada malam hari, Ye Chen berjalan keluar dari Papiliun Pil dan akan kembali ke sini untuk membantu tetua Sufu memperbaiki pil dalam 3 hari. Ye Chen diam sepanjang jalan. Ye Chen selamat dalam musibah karena keberuntungan, ketakutan ketika memikirkan puncak Renyang dan Diang bersama dengan aula penegak hukum yang merencanakan melawannya. Jika tetua Sufu tidak bergegas menyelamatkannya pada saat kritis, dia pasti kehilangan nyawanya. Mudah untuk melarikan diri dari jebakan di permukaan tetapi bukan skema yang disembunyikan.
Dia yakin dia mungkin terbunuh bahkan dilindungi oleh Su Fu. Aku terlalu lemah. Ye Chen bergumam dan meraung dengan tangan mengepal, aku akan menjadi kuat dan melindungi orang yang aku sayangi. Setelah kembali ke kediaman Paman Zhang, dia berdiri di luar kamar Zhang Fengnian untuk waktu yang lama. Ye Chen berlutut tiba-tiba ketika mengingat Paman Zhang berusaha menyelamatkannya bahkan mengorbankan martabat dan hidupnya. Paman, ini salahku untuk membuatmu dipermalukan, aku akan meminta mereka yang menggertakmu untuk membayar harga yang mahal. Aku bersumpah. Bintang-bintang bertitik di langit biru laut. Ye Chen kembali ke kamarnya di larut malam. Dia duduk di tempat tidur dengan kaki bersilang dan memeriksa tubuhnya dalam cahaya lilin yang berkedip-kedip. Energi iblis dibangkitkan hari ini. Jika tetua Su Fu tidak datang, dia pasti telah mengungkapkan transformasi iblis dan kehilangan nyawanya. Terakhir kali, energi direvitalisasi dalam keadaan darurat ketika aku berduel dengan Lu Zi. Kemarahanku memicu energi iblis dalam darah kali ini. Ye Chen berharap menemukan cara untuk mengaktifkan energi. Meskipun ganas, kekuatan yang dilepaskan oleh energi iblis, itu adalah kekuatan tersembunyi jika diterapkan dengan baik, diinginkan olehnya dan bisa membantunya menghindari bahaya pada saat-saat kritis. Ye Chen tertidur. Dalam mimpinya muncul dunia gelap yang kabur, di mana sebuah tungku besar berdiri di antara langit dan bumi dan menekannya dengan terengah-engah. Suara iblis mengganggu dia muncul pada tungku. Ah! Tiba-tiba, Ye Chen duduk dan terengah-engah, keringat berdiri di dahinya. Itu adalah mimpi. Ye Chen tidak menggosok alisnya sampai dia melihat keakraban di sekitarnya, tungku seukuran gunung dalam mimpi selalu melayang di otaknya, karena mimpinya tampak nyata. Setelah sarapan, Xiong Er datang kepadanya dengan seorang wanita muda yang gemuk, istrinya. Ye Chen menatapnya dari atas ke bawah. Tanpa wajah yang mencolok, dia gemuk tapi cantik dengan sepasang mata jernih dan besar. Dan dia tampak menawan ketika mengedipkan mata. Ini istriku, Tang Ruxuan. Namun, Ye Chen menemukan keduanya tidak harmonis ketika berdiri bersama. Ye Chen impulsif untuk bertanya padanya, mengapa kamu memilih Xiong Er sebagai suamimu? Jangan terlalu akrab di depan umum. Dia, yang pemalu sebagai seorang gadis, mendorong Xiong Er. Istri Xiong Er menatap Ye Chen dan tertawa, memperlihatkan lesung pipinya dan gigi harimau. Aku Tang Ruxuan, seorang murid sesepuh Sekte Du dari Taman Buah Spiritual dari murid gerbang luar. Maaf merepotkanmu kali ini. Apa yang harus saya persiapkan? Tanya Tang Ruxuan. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Mencuci sumsum itu menyakitkan. Ye Chen tidak menyembunyikan apapun. Ye Chen hampir pingsan karena rasa sakit yang menyobek saat memperbaiki tubuhnya pada kali pertama. Ya, benar. Saya bisa menanggungnya. Saat Ye Chen mengangguk dan memanggil pikirannya, api sejatinya menyelimuti Tang Ruxuan, dibagi menjadi beberapa jalur dan dimasukkan ke dalam dirinya. Ye Chen berhati-hati untuk menghindari menyakiti meridiannya. Meski begitu, Tang Ruxuan berkeringat kesakitan. Xiong Er melirik Ye Chen ketika melihat penyiksaan istrinya. Jangan khawatir. Aku bisa melakukannya dengan hati-hati, Ye Chen balas membentak. Tang Ruxuan secara bertahap beradaptasi dengan rasa sakit dan Ye Chen mempercepat penyempurnaan. Kamu telah bertunangan dengan bocah lemak sebelum kamu dilahirkan. Ye Chen menemukan topik untuk mengalihkan perhatiannya jika dia menderita rasa sakit yang hebat. Tang Ruxuan melirik Xiong Er dan terkikik, dia tidak terlihat seperti ini sebelumnya. Penampilannya berubah karena kesalahan keterampilan kultivasinya. Benarkah? Ye Chen mengerutkan kening pada Xiong Er. Aku kesal ketika membicarakan ini. Xiong Er menjatuhkan dirinya ke tanah, aku dulu gagah.
Tapi aku dihancurkan oleh seorang penatua dan keterampilan kultivasi terkutuk. Jangan khawatir, aku masih mencintaimu. Ha, 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 Tang Ruxuan menepuk kepala gemuk Xiong Er, suatu hari kau akan kembali ke tampilan lama. Obrolan riang berhasil mengalihkan rasa sakit Tang Ruxuan. Selama periode itu, Ye Chen mempercepat penyempurnaan berkali-kali, dan mencuci sumsumnya lagi dan lagi termasuk meridian dan tulangnya. 3 jam kemudian, Ye Chen mengeluarkan udara keruh dan menyimpan api sejatinya. Bagaimana perasaanmu? Xiong Er bertanya dengan tergesa-gesa. Sangat hangat. Dia meregangkan tubuhnya yang kaku, tubuhku lebih ringan dari sebelumnya dan meridian lebih halus. Saya baik-baik saja. Benarkah? Xiong Er menggosok tangannya dan berkedip pada Ye Chen dengan mata berbinar, bisakah kamu memperbaiki milikku? Tidak masalah. Ye Chen menjawab tanpa ragu-ragu, dan menyelimuti Xiong Er dengan api. Ah! Berteriak sakit Xiong Er sangat kencang. Ye Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan saat memperbaiki tubuh Xiong Er. Dalam 2 hari berikutnya, Xiong Er dan istrinya datang ke Ye Chen setiap pagi. Selama mencuci sumsum selama 3 hari, basis kultivasi Tang Ruxuan meningkat dari tingkat tahapan inti manusia ke tingkat keempat ke tingkat kelima secara tak terduga. Waktu berlalu. Saat fajar, Ye Chen pergi ke gunung spiritual untuk membantu tetua Sufu memperbaiki pil. Seperti biasa, para murid yang duduk di atas batu untuk menghirup energi spiritual menjentikkan pandangan dan menunjuk kepadanya pada saat kedatangannya. Tetua Sekte Su hampir berselisih dengan sesepuh Zhao untuk membela Ye Chen. Seseorang yang selamat dari bencana besar ditakdirkan untuk keberuntungan. Dia akan memimpin masa depan yang cerah di bawah perlindungan Tetua Su. Memang, beberapa murid menyambut Ye Chen di sepanjang jalannya, namun, dia telah diabaikan sebelumnya. Sufu tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga mengubah lingkungan sosialnya. Jangan berpuas diri. Beberapa murid dari puncak Renyang dan Diang juga bertemu. Karena cemburu atau benci, para murid ini mengertakkan gigi ketika bertemu Ye Chen, seolah-olah dia adalah perseteruan yang telah membunuh ayah mereka. Ye Chen langsung menuju Papiliun Pil Roh, mengabaikan semua komentar ini. Seorang senior wanita seperti peri mengunjungi Sufu. Dia adalah Chu Xuan, yang bertemu Ye Chen di pegunungan di belakang sekte. Sufu memandang Chu Xuan dengan heran. Saudari junior, kamu benar-benar ingin memilih satu dari murid gerbang luar untuk menjadi muridmu. Aku tidak punya pilihan lain, karena tetua sekte memaksaku untuk melakukannya. Dia mengangkat bahu, dia meminta saya untuk memilih seorang jenius pada tahap kondensasi Qi jika perlu. Ada banyak murid berbakat di murid gerbang luar untuk kamu pilih. Senior Anda setuju dengan ketua sekte, Chu Xuan berkata. Sufu melambaikan tangan dan mengalihkan topik, apa pendapatmu tentang pil inti roh keheningan langit yang dilelang di pasar gelap? Ketika berbicara tentang pil, Chu Xuan mengerutkan kening setelah musyawarah, gosip mengatakan bahwa pemenang pil harus di antara 3 sekte dan istana Haus Darah. Saya kira itu kemungkinan besar adalah Istana Haus Darah. Dikatakan bahwa hanya setengah dari pil telah diambil. Itu perlu dibuktikan. Ketua sekte juga bergabung dengan pertarungan untuk pil, tetapi tertipu. Hanya pemenang yang tahu apakah pil telah diambil sepenuhnya atau tidak. Seketika Ye Chen datang, Panatua Su, saya datang. Ye Chen memasuki paviliun pil roh. Ye Chen melihat Chu Xuan duduk di sebelah Sufu pada saat kedatangannya. Ini dia, terkejut, Ye Chen melarikan diri. Jejak energi yang kuat dan tak tertahankan melilit dan menarik Ye Chen. Chu Xuan yang melakukan ini. Chu Xuan tersenyum pada Ye Chen, bocah kecil, apakah aku terlihat menakutkan?
Tidak menakutkan. Ye Chen kesal. Jadi, apakah kamu terakhir kali bertemu di pegunungan? Kenapa kamu lari saat melihatku? Chu Xuan bingung, matanya bersinar. Tetua Sufu bertanya, Junior Chu, kau pernah bertemu dengannya sebelumnya? Sufu bingung. Kami bertemu di gunung di belakang sekte. Dan bocah ini melarikan diri ketika melihatku. Sufu mengangkat alisnya, Ye Chen, apakah kamu melakukan sesuatu yang bersalah? Tidak. Ye Chen terus menggelengkan kepala. Kenapa kamu lari? Kamu Ye Chen? Tanya Chu Xuan dengan heran. Saudari junior, kamu mendengar tentang Ye Chen? Sufu terkejut. Tentu saja. Chu Xuan mengulurkan tangan, berita bahwa ia mengalahkan selusin murid linier dari puncak Renyang dan Diang sudah menyebar ke murid gerbang dalam. Ye Chen batuk kosong, dan menyentuh ujung hidungnya. Yang mengejutkan, dia terkenal karena pertempurannya di dalam sekte sejak kedatangannya di sini. Chu Xuan bertanya, bocah kecil, apakah kamu tertarik untuk menjadi muridku? Chu Xuan terkikik dan menatap Ye Chen. Ye Chen tidak pernah mengharapkan undangan itu. Untuk menerimanya atau tidak, itu adalah masalah. Ye Chen yakin wanita di depan wajahnya itu tidak sama dengan yang dia temui di hutan binatang iblis. Namun, dia memiliki firasat bahwa dia akan ditusuk saat tidur jika dia menerima tawaran ini. Kenapa kau perlu mempertimbangkan? Sufu menendang Ye Chen sambil melihat diamnya. Bagaimana menurutmu? Chu Xuan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Panatua, apakah saya harus pergi menjadi murid gerbang dalam sekarang? Ye Chen bertanya ragu, menatap Chu Xuan. Ada tes. Jika kamu ingin menjadi murid gerbang dalam. Baik. Chu Xuan berdiri, berjalan keluar, tetapi berbalik tersenyum di gerbang paviliun Pilroh dan berkata, jika kamu memenuhi syarat untuk memasuki murid gerbang dalam, aku akan memberikanmu hadiah keterampilan mistik. Seringai membuat Ye Chen kesal. Bayangan Culing tidak bisa dihapus dari otaknya sejak malam gairah dan keanggunannya terukir di benaknya saat di gua. Sekarang Ye Chen menghadapi seorang gadis menyerupai Culing, seakan bermimpi. Ye Chen terlalu terpesona untuk berpikir jernih. Tetua Sufu mengejek Ye Chen, dia telah pergi, kau masih melihatnya. Tetua Sufu memberi Ye Chen tendangan. Ye Chen batuk dan menyentuh hidungnya lagi. Bekerja sekarang. Sufu menarik Ye Chen ke aula bagian dalam. Alkimia raksasa membuat 3 meter tinggi dan diukir dengan naga, burung phoenix, harimau putih dan kura-kura hitam serta pola rumit lainnya di dindingnya berdiri di sana. Tungku adalah yang terbesar yang pernah dilihatnya dan memberikan rasa tekanan. Gelombang panas api bumi bergulir dari bawah tanah. Berdengung. Api sejati Ye Chen berkedip seolah merasakan api bumi. Tapi getarannya menakutkan api bumi. Jaga api sejatimu. Jangan membuatnya menelan api bumi. Sufu menjentikkan pandangan marah pada Ye Chen. Api sejati dapat menelan api bumi. Ye Chen bertanya dengan heran. Tentu saja, keduanya adalah api. Ini pertama kalinya aku mendengar ini. Ye Chen bergumam dan memperingatkan api sejati. Jika itu melahap api bumi, Sufu akan mencekiknya. Letakkan tanganmu di atas tungku. Saya perlu mengevaluasi peringkat jiwamu. Peringkat jiwa. Kagum, Ye Chen tahu konsep untuk pertama kalinya, meskipun seorang pengumpul informasi sebelumnya. Ye Chen meletakkan tangan di atas tungku dengan lembut dan bertanya-tanya kemampuannya. Berdengung. Tungku bergetar ketika dia meletakkan tangannya di atasnya. Jejak cahaya spiritual keluar dari tungku dan berubah menjadi karakter. Jiwamu peringkat dunia spiritual. Tertegun, Sufu membelai kumisnya. Ye Chen menarik tangannya dan melemparkan pandangan penasaran pada Sufu, Panatua, bagaimana dengan peringkat jiwa?
Jiwa diklasifikasikan menjadi 5 tingkatan: manusia, roh, suan, bumi, dan surga. Sufu melanjutkan penjelasannya, 5 tingkat sesuai dengan 5 tahap kultivator, ranah manusia sejajar dengan tahap kondensasi Qi, tahap inti manusia, sejajar dengan tahap alam, tahap pembentukan inti, sejajar dengan bumi, dan surga dunia tahap dark space. Secara umum, jajaran basis kultivasi dan jiwamu harus sama. Tetapi jiwamu satu tingkat lebih tinggi dari basis kultivasimu. Sufu bertanya pada Ye Chen, apakah kamu pernah minum obat untuk memelihara jiwa? Ye Chen melambai dengan lembut. Sangat aneh. Sufu membelai kumisnya dalam kebingungan, aku hanya melihat mereka yang basis kultivasinya lebih tinggi daripada jiwa, kamu adalah pengecualian yang pernah saya temui untuk pertama kalinya. Petik 2. Apakah ada perbedaan antara orang-orang itu dan aku? Tentu saja ada. Jiwa misterius dengan banyak kemungkinan. Orang-orang dengan peringkat jiwa memiliki pemahaman yang luar biasa. Mereka memiliki keuntungan untuk memurnikan jiwa inti mereka. Apa itu jiwa inti? Mata Ye Chen berbinar. Sufu menghirup tatapan penuh kerinduan dan hormat. Jiwa inti adalah satu tingkat lebih tinggi dari jiwa, sama seperti kekuatan spiritual peringkat lebih tinggi dari energi vital. Secara umum, hanya para kultivator yang mencapai tahap dark space, dapatkah mereka memenuhi syarat untuk memurnikan jiwa-jiwa inti, yang dapat hidup. Selama jiwa inti masih hidup, tubuh yang melingkupinya tidak akan mati. Ye Chen menggosok dagunya, jadi kultivator di bawah tahap dark space tidak bisa memperbaiki jiwa inti mereka. Tetua Sufu menjawab, tidak juga. Apapun bisa terjadi di dunia keajaiban. Jarang bagi para kultivator pada tahap roh virtual untuk memurnikan jiwa inti mereka. Tetapi orang-orang seperti itu ada. Setelah jeda singkat, Sufu melanjutkan, beberapa dengan kemampuan luar biasa hidup di alam semesta. Saya sudah membaca anekdot rahasia dalam buku kuno. Sebuah klan misterius dan primitif dilahirkan dengan jiwa-jiwa inti. Luar biasa. Klan apa? Klan dewa. Ye Chen memperluas pengetahuan hari ini. Pengetahuan dan pengalaman Sufu melampaui harapannya. Jiwamu satu tingkat lebih tinggi dari basis kultivasimu, kamu mungkin bisa memperbaiki jiwa intimu ketika mencapai tahap roh virtual. Aku tak sabar untuk itu. Ye Chen terkekeh. Untuk itu. Ye Chen terkekeh.